Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin menjelaskan tentang bab 1. Nama saya Muhammad Fahri Darmanto dari kelas 11 B2. Saya Sofyan dari kelas B2. 1. Fungsi adalah pemetaan setiap anggota sebuah himpunan yang dinamakan sebagai domain variabel bebas. Kepada himpunan yang tersebut, fungsi terbagi menjadi dua, fungsi komposisi dan fungsi inverse. Ini contoh soal fungsi pertama ya. Jadi f dalam kurung x sama dengan x tambah 4. Tentukan hasil dari f dalam kurung 2. Jadi f x sama dengan x plus 4. Jadi kan fx nya kan udah diketahui ya 2. Jadi tinggal masukin 2 tambah 4 sama dengan 8. Dah. Jadi ini soal nomor 2. F dalam kurung X sama dengan 2X pangkat 2 plus 6. Tentukan nilai hasil Fx 3 nya. Jadi F X dalam kurung 2 X tambah 6 sama dengan 2. Kan X nya itu diubah menjadi 3 tambah 6, 2 masukin dalam kurung 3 kali 3 9 tambah 6, 9 kali 2 18 tambah 6 sama dengan 24. Jadi ini contoh soal nomor 3. F dalam kurung X sama dengan 2X plus 2. Jika X sama dengan 2, tentukan nilainya. Jadi kita masukin dulu F nya plus 2. Kan X nya sama dengan 2. Dengan 2. Ininya diganti jadi angka 2. X nya tuh. Jadi 2 kali 2 4 tambah 2 sama dengan 6. Penjelasan dari relasi. Domain adalah daerah asal, kodomain adalah daerah kawan, range adalah daerah hasil. Fungsi injektif. Fungsi yang anggota kodomainnya hanya boleh berpasangan dengan satu anggota domain. Anggota kodomain boleh tidak berpasangan. Fungsi subjektif. Fungsi yang anggota kodomainnya tidak boleh ada yang tidak berpasangan, jadi harus berpasangan semua. Kalau fungsi bijektif, fungsi yang anggota kodomainnya tidak boleh ada yang tidak berpasangan dan setiap anggota kodomain harus berpasangan dengan tepat satu anggota kodomain. Berarti kalau misalkan kodomainnya A, domainnya B, gitulah harus berpasangan ya. Jadi tahap yang kedua adalah relasi. Ini contoh soal relasi. Perhatikan gambar diagram panah di atas, tentukan pasangan berurutannya. Ini kan 2-nya kan ke X, berarti kita taruh 2X 2X. Ini kan 5-nya juga ke X panahnya, berarti 5X juga. Ini kalau 6-nya ke Y, berarti 6Y. 8-nya juga ke Y, berarti 8Y. Nah, ini soal kedua dari relasi. Diketahui A 1, 2, 3 dan B A dan B. Tentukan hasil A kali B. Oke. Jadi jawabannya 1 A 1 B 2 A 2 B 3 A dan 3 B. Udah, tinggal diinin aja, tinggal dikali-kaliin aja, 1 sama A, 1 sama B. Udah. Contoh soal yang ketiga, tentukan himpunan berurutan dari fungsi surjektif. Yang kiri ini adalah domain, yang kanan itu adalah kodomain. Gimana kita cara nentuinnya? Ya ini aja, 7 tanda panahnya ke 6, berarti 7,6.
Ini 8 kali 5 berarti 8,5. 9 kali 5 berarti juga 9,5. Dah, ini dia hasilnya. 3 adalah komposisi atau gabung. Penjelasannya menggabungkan dua fungsi untuk mendapatkan nilai baru. Biasanya komposisi dilambangkan O atau bundaran. Ini contoh soal dari komposisi. Contoh yang pertama, fx sama dengan 2x tambah 2, gx sama dengan 3x tambah 4. Tentukan hasil f o g x. X-nya masih belum diketahuin. Kita tulis dulu. F o g x sama dengan, jadi f-nya itu di luar kurung karena yang dinyari f o g-nya. Kalau g o f yang dicari baru g-nya yang di luar kurung. G-nya kita masukin x. Nah, baru kita jadiin 2 3x tambah 4 tutup kurung 2 tambah 2 maksudnya. Nah, 2 kali 3 6. 6x. Ininya turun tambah 4-nya turun. 2 kali 4. Iya 2 kali 4 maksudnya. 2 kali 4 8. Sorry salah. Ini baru yang turun 2-nya nih. Tambah 2. 6x-nya turun. Berarti 8 tambah 2 10. Berarti tambah 10. Udah cukup beginian aja. Soal yang kedua, fx sama dengan 3x tambah 5. Kalau gx-nya 4x tambah 7. Tentukan nilai dari GOF-X. Nah, sama kayak nomor 1, tapi bedanya sekarang yang GOF. Sama dengan, karena ini kan dicari GOF, jadi G-nya yang di luar, F-nya yang di dalam. 7. 4 kali 3 12. 12 x. 4 kali 5 20 tambah 20 plus 7 nya turun, jadi sama dengan 12x nya turun, 20 tambah 7 27. Nah, ini soal ketiga. Fx sama dengan 2x tambah 2, gx sama dengan 3x tambah 4. Tentukan f o g 2. Sekarang x udah diketahuin ya, tapi kita harus nyari ininya dulu, kayak biasa dulu. F o g x sama dengan, berarti 2 3 x tambah 4. 2 kali 3 6x tambah 2 kali 4 8 tambah 2 6x turun tambah 8 tambah 2 10. Lanjut di halaman selanjutnya. Nah, ini tulis f o g 2 sama dengan, berarti 6. Maksudnya 6x, berarti x nya udah diketahui, ininya 2 ditambah 10. 6 kali 2 12 tambah 10, berarti 22. Yang keempat, inverse adalah kebalikan dari fungsi. Jadi ini inverse tahap 1. F dalam kurung X sama dengan AX plus B. F inverse nya jadinya X nya tuh di sini
minusnya tuh jadi pindah ruas, jadi plus, jadi plusnya pindah ruas jadi min, b nya terus sini, a nya jadi di bawah per gitu. Jadi x min b per a. Ini contoh soalnya. Jadi f inverse x sama dengan x min 4 per 2. Ini contoh soalnya ya. Jadi ini contoh soal keduanya. Jadi f inverse nya kan ini, maka f inverse x nya adalah dengan 8x plus 2. Jadi x min 2 per 8. Ini contoh keduanya. Ini tahap 2 aja kan, tahap 2 tidak ada contoh kayak gini, jadi ini langsung soal. Jadi kita nyari FOG nya dulu. FOG kan F nya itu 3 plus 8 dan kurang 4 6 x. Jadi ini dikali ya, tambah turunin ininya, ini 6x nya turunin, tambah 24 tambah 4 28. Jadi kita terus tinggal dari FOG inverse satunya ya, inverse kan ini x nya belum diketahui, kita baru nyari ya ininya di 6 x plus 28 satu dengan y 6x tambah sama dengan y. Ini kan 28 pindah ruas jadi 2 min 28 6x sama dengan y min 28 per ini x nya langsung di sini aja pindah. Jadi FOG inverse 7 nya sama dengan 7, kan x nya itu 7 kurang 28 per 6 sama dengan min 21 per 6. Ini diperkecil jadi ini first tahap 3 yang diketahui f dalam kurung x sama dengan a x plus b per c x plus d. Jadi f di plusnya itu karena ininya di sininya plus, jadinya seperti pindah ruas gitu, jadi min d x plus b c x min a, karena di sininya a nya plus jadi min. Jadi ini contoh soalnya itu jadi 4 maka kan 2x min 5 per x min 4, maka f inverse x nya adalah 4 x min 5 per x min 2. Karena di sininya 4 nya itu dari minus jadi ke plus, x nya sini plus jadi ke minus, segitu saja. Jadi ini inverse tahap 4 f dalam kurung x sama dengan ax pangkat c plus b. Jadi f inverse nya 1 per a c akar x min b. Jadi ini contoh soalnya f x nya itu pangkat 3 min 8, maka f inverse nya 4, jadi
Jadi 1/1 3 akar X nya itu kan 4, jadi 4 ini karena pindah ruas jadi plus 8, jadi 1 kali 3 per 4 tambah ini jadinya 12, jadi 1 kali 3 akar 12. Jadi inverse tahap 5 ini fx c log a x plus b. F inverse nya 1 per a kali c x min b. Contoh soalnya itu jadi f inverse nya kan x, nilai x nya jika nilai x nya 2, jadi x nya itu 2 sama dengan 1/1 kali 2, kan nilai x nya 2 tuh. Ini seperti contoh, ininya c, x nya itu 2 plus 2 sama dengan kan 1/1 itu 1, 2 kali 2 4 tambah 2 6, jadinya sama dengan 1 kali 6 jadinya 6. Jadi inverse tahap 6 ini f dalam kurung x sama dengan 1 per a kali c akar x plus d plus b. Jadi sama dengan f inverse nya itu dalam kurung a x min b dalam kurung c min d, karena di sini plus di sininya minus, karena x nya nggak ada angkanya jadi tetap x. Ini contoh soalnya f dalam kurung x sama dengan 3 akar x min 4 min 2, jadi sama dengan kan x nya nggak ada nilai, jadi x plus 2 karena sininya 3 jadi ininya 2 jadi 2 plus 4. Udah.